Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai si penelitian dari R&D ya, Research and Development. Eh, kok kita perlu penelitian R&D? Nah, mengapa kita perlu jenis penelitian ini? Karena dirasa hasil penelitian dasar dan terapan ini seringkali tidak aplikatif. Kemudian juga peneliti ingin memperoleh hasil penelitian yang efektif dan adaptable. Kemudian peneliti juga ingin mengembangkan mutu dari pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Nah, mengapa dipilihlah penelitian R&D, Research and Development. Nah, di dalam penelitian R&D, pendekatan penelitian dan pengembangan merupakan proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi suatu produk pendidikan. Jadi di sini di R&D kalian akan membuat sebuah produk pendidikan. Produk pendidikan. Perhatikan kata-kata saya. Bukan media pendidikan saja. Produk pendidikan ini banyak ya. Produk-produk pendidikan. Kemudian pendekatan penelitian ini sering disebut dengan research based development. Nah, kemudian penelitian ini berbeda dengan penelitian pengembangan pada umumnya ya, atau development research. Jadi ada perbedaan antara research and development. Nah, seringnya penelitian ini lebih fokus kepada develop, tapi melupakan risetnya. Nah, sebenarnya perlu untuk ditingkatkan dari risetnya ini juga. Nah, R&D ini penelitiannya berbentuk siklus yang diawali dengan adanya kebutuhan, kemudian adanya permasalahan yang membutuhkan pemecahan suatu produk tertentu. Misalnya, sekolah A, dia punya produk yaitu buku. Dia itu ada produk LKS, tapi LKS ini hanya berisi materi dan sebagainya. Nah, di situ kalian melihat celah bahwa celah dari masalah ini bisa saya buat LKS ini menjadi sebuah LKS yang menarik. Nah, menariknya seperti apa? Misalnya berbasis scientific approach atau mungkin berbasis apa ya dikaitkan dengan karakteristik sekolah. Misalnya sekolah itu ada isu sosio-saintifik, nah itu bisa dibuat atau dimodifikasi. Jadi pengembangan ini sebenarnya sudah ada produk sebelumnya di sana. Misalnya juga instrumen di sana ini belum mencakup untuk mendeteksi konsep, pemahaman konsep, belum ada instrumennya hanya kognitif sehingga dikembangkanlah instrumen untuk mengukur kemampuan proses sains, itu juga bisa. Ya banyak. Nah, suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Basicnya memang kalau menurut saya lebih baik sih ada produknya dulu, produk dari merekanya yang menjadi acuanmu. Kalau mau mengembangkan produk baru, pengembangannya jadi kurang, ya. Walaupun dimungkinkan. Jadi kekuatan dari reasonnya kurang. Kemudian metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan. Di sini efektif di sini interpretasinya ada dua ya. Kadang-kadang efektif di sini efektif oleh bisa disajikan dalam data angket saja, ada yang menyatakan juga harus diujikan di pembelajaran atau diujikan apakah benar-benar ini bisa untuk mengukur kemampuan berpikir kritis atau apakah ini bisa dipakai untuk meningkatkan atau sebagainya. Itu biasanya tergantung dari sampai tahap mana penelitian R&D ini. Nah, kalau R&D ini dia ada di tengah ya sebenarnya ya. Di antara basic research dan juga applied research ya. Nah, metode dalam R&D ini ada kita lihat ya, ada deskriptif, evaluatif, dan juga eksperimen. Nah, deskriptif ini digunakan biasanya dalam studi awal, ya, misalnya kondisi produk, ada bahan perbandingan, kemudian kondisi pihak sekolah, penggunanya siapa, kondisi faktor pendukung. Jadi support di mana media ini benar-benar dibutuhkan misalnya, atau instrumen ini benar-benar dibutuhkan, atau produk ini benar-benar dibutuhkan. Saya rubah katanya menjadi produk aja. Kalau media nanti seakan-akan
produk itu hanya media, ya. Kemudian evaluatif, digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan produk. Jadi produk yang dikembangkan melalui serangkaian uji coba ini perlu diadakan evaluasi, kemudian disempurnakan. Setelah ada evaluasi itu atau kekurangan baru disempurnakan. Nah, layaknya produk ini perlu dieksperimenkan atau pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara random. Ini sebenarnya gini, eee, ini tahap lanjut ya dari penelitian R&D kalau bisa ya sampai tahap ini. Kemudian, perbandingan hasil-hasil ini menunjukkan dari tingkat kelayakan produk. Jadi ada yang benar-benar memang produk ini harus diujikan ke siswa untuk menguji kebenaran atau keabsahan dari R&D ini. Nah, ini adalah langkah-langkah penelitian R&D dari model Borg and Goal, ya. Ada research and information pengumpulan dari penelitian dan informasi, kemudian perencanaan, develop pre-emulatory from product, pengembangan dari produk awal, kemudian diteskan, kemudian produknya direvisi, kemudian diteskan kembali, kemudian produk tersebut direvisi kembali untuk dilengkapi, kemudian eh, ada operational file testing, teskan kembali, kemudian produk akhir. Nah, yang terakhir kalau di Block and Go kita mengenalnya memakai didiseminasi ya, didiseminasikan. Nah, kemudian ada model Baker and Salz. Untuk penelitian R&D ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kalian pilih ya, model-modelnya. Nanti kita bahas banyak ini beberapa ya. Tadi Bob and Goal ya. Kalau di Indonesia itu diterjemahkan oleh Prof. Sugiono. Ada 10 juga. Ya, itu kalau model Baker and Salz ini merumuskan tujuan, mengembangkan prototipe, mengelaborasi komponen-komponen, mengembangkan produk, menyusun instalasi, manufacturing, kemudian memasarkan produk. Sebenarnya R&D ini menarik ya, bahasanya pun juga banyak ya, karena memang produk. Kemudian model EDDI. EDDI ini menjadi pedoman dalam membangun perangkat atau infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan kinerja pelatihan. Biasanya EDDI ini sering sekali digunakan oleh mahasiswa yang ada di UIN. Biasanya untuk pengembangan produk media, ya. Jadi analisis, design, develop, implementation, dan evaluation. Dan seringnya selesai di tahap ketiga, develop. Dia nggak akan melanjutkan, implementasi nggak pernah, evaluasi nggak pernah. Sebenarnya kalau kalian tertarik, produk ini bisa kalian implementasi sama evaluasi, kalian uji keabsahan dari produk-produk yang ada di dalam penelitian kakak tingkat kalian. Jadi nggak perlu lagi ngembangin produk, butuh proses lama, itu saya kira itu memakan waktu. Ya, cukup kalian lakukan di sekolah atau di sekolah, maksudnya langsung dilakukan implementasi dan evaluasi. Kemudian ini yang selanjutnya adalah model dari Sukamto, yaitu ada sasaran ya. Di situ kemudian ada institusi, implementasi program, konseptualisasi, dan inisiasi. Ini jarang dipakai ya. Nah, ini kalau penjelasan dari model Block and Goal. Jadi pengembangan ini adalah a process use develop and validate educational product. Adalah sebuah proses dari pengembangan dan validasi dari produk pendidikan. Nah, disebut juga research based development yang muncul sebagai strategi dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil pendidikan. Nah, kenapa perlu validasi? Karena kalau tanpa validasi kita tidak tahu keabsahan dari produk ini. Ya, validasi itu tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah mengetahui layak tidaknya si produk. Validasi juga untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam produk tersebut. Kemudian kalau validasi ini dapat dari para ahli, jadi dia ini sudah ada gambaran bahwa produk ini bisa diterapkan atau minimal bisa digunakan di dalam sebuah produk pendidikan. Ya, Research and Development ini juga menemukan pengetahuan baru tentang basic research atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang bersifat praktis atau applied research yang digunakan untuk meningkatkan praktek-praktek pendidikan. Nah,
Ini bukunya ya, Walter and Bock and Goal, ini cukup lama bukunya. Jadi dia ini ada studi pendahuluan, perencanaan penelitian, pengembangan produk, uji lapangan, revisi hasil uji lapangan lebih luas, revisi hasil uji coba lapangan, uji kelayakan, revisi hasil, dan juga diseminasi. Sebenarnya dalam Book and Goal itu sama saja maupun pakai ADI. Cuma kalau di Book and Goal ini langkahnya lebih dijabarkan saja. Rata-rata mahasiswa ini sampai di tahap 7 untuk di S1. Sebenarnya kalau mereka berani pun sampai tahap pengembangan produk di uji coba kelima pun juga bisa sebenarnya. Ini tergantung dari kesiapan mahasiswa dan juga dosennya dan juga validator. Perlu diingat validator juga kita terbatas kalau memang di prodi, jadi mungkin harus pakai validator dari luar ya. Nah, ini langkah-langkah penelitian R&D tadi. Ya, ini gambaran bagannya aja, silakan dilihat dulu. Sama aja sebenarnya secara gambaran. Ya, ini pendahuluan, pengembangan, uji lapangan, diseminasi, ya sama aja ada 4. Nah, ini tahap pertama ya. Ya paling nggak ada studi literatur sama studi lapangan. Literatur ya dari literatur atau ya sumber-sumber yang apa ya, artikel dan sebagainya. Lapangan dilihat keadaan lapangannya gimana, datanya. Apakah benar nggak sih bukunya di sana ini benar-benar nggak ada atau kurang atau gimana produk, sehingga saya harus memutuskan untuk membuat produk. Nah, studi literatur ini dibutuhkan untuk sebagai supporter juga. Bahkan maupun jadi acuan utama juga bisa, baru digambarkan studi lapangannya. Ya. Nah, jadi studi literatur ini lebih kepada konsepnya. Kemudian dari studi literatur ini dikaji pula ruang lingkup dan suatu produk, keluasan penggunaan dan kondisi pendukung. Nah, studi literatur ini biasanya juga gambarin gambaran dari hasil penelitian terdahulu sebagai pembanding. Nah, ini studi lapangan ya sudahlah, ini kalian ke lapangan aja lihat apa product need assessment. Biasanya ada analisis kebutuhan guru, analisis kebutuhan siswa, analisis media, analisis bahan ajar, analisis apa itu banyak di situ di lapangannya. Nah, perencanaan penelitian. Nah, dari kekurangan yang kalian dapatkan di studi awal tadi, kalian mulai merancang. Merancang bagaimana tujuanku ini ngapain. Ya. Kemudian kalian juga harus mempergunakan dana, tenaga, dan waktu. Kira-kira kalau saya mengembangkan produk ini berapa lama? Makanya ada istilah kalau instrumen itu bisa ratusan sampelnya, dan kenapa media atau produk pendidikan berupa media itu sampelnya lebih sedikit. Ya logikanya gini. Kalian kertas untuk media itu berapa? Misalnya 20 katakanlah 30 halaman. Kertasnya berwarna. Satu lembar di print katakanlah 1000, kan 30.000 satu produk. Oh, katakan oke 50.000 lah satu buku. 40.000, 50.000 lah satu buku. Sedangkan untuk instrumen, satu instrumen itu bisa lebih kurang dari itu. Bahkan cuma paling berapa lembar sehingga sampelnya bisa besar. Makanya untuk media produk ini juga mempengaruhi. Jadi harus kalian pertimbangkan dana, tenaga, dan waktu. Kemudian kualifikasi peneliti dalam bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian juga dipertimbangkan. Nah, pengembangan desain. Jadi desain produk ini akan dikembangkan, nanti ditentukan, kemudian menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses penelitian pengembangan, kemudian menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan juga menentukan deskripsi tugas dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Kemudian uji coba terbatas. Nah, ini dilakukan uji lapangan awal, jadi diuji cobakan dulu ini produknya kira-kira bisa nggak diuji coba ke siswa yang jumlahnya lebih kecil biasanya. Kecil dulu, misalnya 10, 20, 30 itu tergantung dari mana kalian mengambil sumbernya.
Ada sumber yang menyatakan 30 boleh, ada yang menyatakan harus 50, harus 60. Kalau saya ya tergantung semampu kalian aja. Misalnya kalian mampunya 10, kalau uji coba terbatas 10 ya monggo. Yang penting itu cukup untuk gini, mengcover mungkin tinggi sedang rendahnya siswa atau kemampuan dari siswa tersebut. Terus kemudian bersifat terbatas baik substansi maupun uji lapangan dilakukan secara berulang-ulang sehingga memperoleh desain yang layak baik dan substansi maupun metodologinya. Nah, ini perbaikan. Setelah dapat masukan, kalian perbaiki. Jadi produk-produknya nanti diperbaiki, kemudian diuji cobakan lagi, kembali dicobakan, kemudian yang selanjutnya setelah dicobakan lebih skala menengah ini ya, kemudian dilakukan revisi hasil uji lapangan yang lebih luas, ya. Jadi setelah kecil tadi misalnya 10, 20, 30, kalian ujikan ke yang lebih luas. Responnya pasti juga lebih beragam, masukannya juga lebih bagus. Semakin banyak yang kalian ambil sampelnya, semakin bagus produk ini. Ya, ini bisa dilakukan pretest post-test juga, bisa dilakukan dengan kelompok kontrol. Penyempurnaan produknya berdasarkan pada evaluasi. Nah, ini sudah diuji coba kan. Kemudian uji kelayakan, ini lebih besar lagi ini, uji paling besar ini. Kemudian revisi final hasil uji kelayakan. Jadi kalau sudah dianggap sempurna, ya, ini produknya. Ini produk yang benar-benar bisa diandalkan. Nah, diseminasi. Ini bisa disebarkan. Misalnya kalian membuat satu buah buku. Buku ini kamu klaim bisa meningkatkan hasil belajar dan sebagainya. Itu bisa kalian diseminasikan. Oke, selanjutnya kita belajar pengembangan dari model 4D-nya Tyagarajan. Nah, ini adalah model 4D dari Tyagarajan. Ada 4 itu, define, design, develop, and disseminate. Ya, tahapan ini dilakukan pada penelitian ini biasanya sih malah sampai develop sih kalau kalau yang 4D ya. Seakan-akan hilang kan, beda dengan kayaknya gampangnya ini Pak cuma 3 langkah, jangan salah ya. Lebih panjang sebenarnya, sama aja sebenarnya ya. Nah, ini cuma tahap-tahapan atau caranya aja. Jadi tujuannya ini menetap di definisi itu menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dan batasan materi yang dikembangkan. Nah, analisis tujuan depan, analisis siswa, tugas, konsep, perumusan tujuan pembelajaran. Nah, ini banyak sekali yang harus kalian analisisnya sebagai awal dari risetnya ini. Digunakannya tahap pendefinisian. Kemudian tahap selanjutnya adalah perencanaan, yaitu menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran. Nah, tahap ini terdiri dari 4 langkah ya. Penyusunan tes acuan patokan, pemilihan media sesuai, kemudian pemilihan format. Ini perencanaan, didesain. Dia ini ngerencanain prototipenya dulu. Nah, kemudian di develop. Develop ini prosesnya yang paling akhir biasanya kalau di penelitian S1 ya seringnya ya. Jadi dia ini sudah menghasilkan perangkatnya. Urgennya adalah validasi. Ya, salah satunya adalah validasi. Sebenarnya juga jadi pertanyaan ketika validasi ini tidak terujikan ke siswa atau diujikan empirik. Setiap uh, buku ataupun apa sebenarnya menurut saya perlu juga sih ujikan empirik sebenarnya. Kalau instrumen aja kan jelas. Nanti instrumen itu jelas ada kualitas, butuh soal dan sebagainya. Tapi kalau buku ini enggak, biasanya cuma dapat respon. Nah, baik enggaknya si buku ini kan kita nggak tahu dari mana. Nah, itu rata-rata cuma respon positif aja kan yang dapat dari respon siswa seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian juga pada tahap develop ini, gini, kalian kalau ngembangin produk, harus tahu dulu kira-kira kalian simulasikan juga kira-kira ini bisa nggak sesuai dengan kondisi sekolah. Kira-kira bisa selesai nggak waktunya. Nah, itu penting. Kemudian uji coba terbatas dengan siswa yang sesungguhnya. Uji coba, lalu perbaiki lagi, baru validasi lagi, simulasi lagi. Nah, langkahnya sebenarnya seperti itu. Nah, ini disseminate.
Jadi penyebaran sih ini lebih kepada itu. Kalau sudah jadi produknya bisa kalian sebar. Misalnya kamu sebar ke satu sekolah itu bisa, mau 2 sekolah ya bisa, itu juga. Oke, itu dulu sekian dari saya untuk pertemuan ini, untuk desain penelitian. Ini baru part 1 ya. Kita akan mencoba di part 2 ya. Kita lanjut part 2.